Oke, kelihatan? Sudah terlihatkah, Mas dan Mbak? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, good. Sebentar. Ini full kelihatannya? Full ya? Sepertinya agak beda nih. Stop presenting. Mana nggak bisa, sebentar ya. Ini beda device ini, berarti jangan seperti ini. Ambilnya yang Zoom or Windows-nya yang entire screen. Oke. Nice. Oke. Udah kelihatan lebih jelas ya? Sama aja sebenarnya. Oke. Di hari ini kita akan mulai outline-nya adalah dengan review tugas, di mana nanti kita coba cek masing-masingnya dari kalian itu sudah seperti apa progresnya di tugas pertama. Sudah ambil datanya kah? Sudah dibuat skalanya kah? Sudah ditambahkan konturnya kah? Seperti apa ya? Nanti setelah itu kita coba refresh sedikit terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Lalu nanti kita akan bahas terkait dengan curah hujan maupun dengan polanya kira-kira seperti apa. Nah, nanti juga ada terkait dengan curah hujan kawasan dan diakhiri dengan adanya tugas. Nah, tugas ini nanti akan diberikan untuk besok ya. Jadi besok kalian tinggal tinggal kumpulkan saja tugasnya di akhir pertemuannya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita review tugas dulu dari kelas A. Kelas A kelompok 1. Kira-kira siapa perwakilannya yang mau menjelaskan sudah sampai mana tugasnya? Boleh Ada? saya, Pak. Ya, siap. Gimana? Di kelas A. Kalau dari kelompok 1 kelas A sendiri sudah diskalakan, terus sudah ada konturnya dan juga sudah ketemu luasan catchment areanya, Pak. Oh, udah sampai ke luasan catchment areanya? Keseluruhan nanti ya? Luasan catchment area saya ukur karena udah diskalakan sih, Pak. Jadi kira-kira luasannya berapa gitu. Oke, berarti sudah sejauh itu ya. Sorry, saya tuh lagi cari annotate tuh di sini di mana ya? Ada annotate di sini? Di Google Meet? Sebentar. Karena saya baru pertama Pak pakai Google Meet. Iya, saya juga agak nggak familiar ini teh. Mau saya coret-coret di mana ya? Sambil bantu cari ya. Aduh, saya lupa. Oke, jadi kelompok 1A itu kelompok A1 itu sudah progresnya sudah sampai ke skalanya udah ya. Konturnya juga sudah gitu ya. Kalau saya minta tolong untuk ditampilkan boleh buat kelihatan? Bisa nggak? Boleh, Pak. Oke, sambil nunggu yang teman A ini, A1 ini, yang lainnya coba persiapkan ya. Jadi begitu beres dari yang A1, kita langsung maju ke A2, A3, A4, langsung ke B1, B2, B3, B4 ya. Oke, bangga. Udah sejauh mana yang diskalakan teh? Oh iya, sorry, saya stop sharing dulu ya. Oke.
Nah, oh oke. Oh ini sudah diskalakan ya? Sudah Pak, skalanya 1:1. Oke, keren. Oke, sip. Untuk kelas A yang 1 sudah tercopy, maka nilainya oke. Sekarang buat A2, kelompok 2, boleh ditayangkan sambil diceritakan. Satu berupaya untuk menampilkan, satu berupaya untuk dipresentasikan udah sampai sejauh mana progresnya ya. Di sini ada Amanda, Halimah, Iqbal, lalu ada Raisya dan Safwah ya. Ya, Ada? Pak. Sedang dipersiapkan Pak, sebentar. Oh ini cewek semua ya? Oh ada Iqbal nih. Ada Iqbal. Anotet di mana ya? Saya kepikiran ini. Nulis-nulis jadi nggak bisa nih. Setting. Live caption, some audio, reaction. Oh, harus dari ini ya. Send reaction. Ya, apa nih? This call open to anyone. New method. Izin share screen, Pak. Enggak. Nah. Buat teman-teman yang udah ketemu, kira-kira gimana cara annotate? Tolong kabarin ya di chat ya. Bisa mbaknya? Sambil saya absen ya. Sambil nunggu Mbak siapa tadi teh? Pengajaran dosen. Oke, Alam ada, Amanda tadi ada. Erni ada Erni? Hadir, Pak. Oke, Fitri? Fitri Hadir, ada? Pak. Oke, Fitri ada. Halimah ada. Hikia? Ada Hikia? Irgi? Ikia hadir, Pak. Ada Pak. Hikia hadir, Irgi ada. Kirana? Hadir, Pak. Iqbal? Iqbal ada Iqbal? Oh ada, oke mikrofon. Rizal Mutakin? Hadir Pak, ada Pak. Oke, jadi mana? Putri Ajam? Hadir, Pak. Oke. Radina? Hadir Pak. Raisya? Ada Hadir, Raisya? Pak. Oke. Rian? Hadir Pak. Oke. Ada Rini?
Hadir, Pak. Sania? Ada Sania? Belum ada ya? Oh, oke. Oh, Sania teh itu ya, Sans ini oke. Safwah? Hadir, Pak. Oke, ada Surya, Hadir, Pak. Windy, dan Yuni ada ya? Windy ada Windy? Ada Windy? Belum ada kabar? Oke. Sekarang mbaknya, jadi yang mau dipresentkan? Oke, hop, banget. Ini Pak yang kelompok 2 baru sampai kontur doang side plan-nya. Oke, ini udah 1:1. Ya Pak, Konturnya dapat dari mana, Mbak? ngambil dari ini sih Pak, Demnas yang Kabupaten Bogor yang Cibinong. Oh, pakai Demnas. Ya, Oke. pakai Demnas kita Pak. Kalau gitu nanti dikecilin ya, jangan per 5 meter ya. Nanti per 1 meter biar kelihatan. Oh, oke. Bagian ininya saja ya, dipotongnya per bagian ini saja. Iya, baik Pak. Oke ya. Iya Pak. Oke, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 3. Boleh, Pak. Enggak. Udah sampai mana? Terus ada kendala atau tidak? Izin, Pak. Saya Muhammad Rizal dari perwakilan kelompok 3. Kalau dari yang kami kerjakan, Pak, untuk side plan-nya sudah dibuat. Terus untuk sudah diskalakan juga 1:1 sesuai dengan ukuran aslinya. Kemudian sudah diplot juga untuk sungai, arah sungai dan konturnya, Pak. Oh, oke. Good. Oh, Baik. kalau di kelas ini enak ya. Saya cuma minta tolong sedikit aja udah detail gini ya. Oke, good. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ada Fitri, Irgi, Putri, Rini, dan Windy. Nah. Oke. Bapak, izin menjelaskan. Enggak. Untuk kelompok 4 sudah diskalakan side plan-nya. Kemudian sudah dikontur. Mungkin konturnya seperti ini, Pak. Oh, oke. Ini lebih detail lagi ya, 0,5. Coba ada yang kotak apa ini, Mbak ya? Yang mana, kotak. Nah, itu yang Mbak. Oh, itu konturnya, Pak. Itu kontur di 2 meter. Bentuknya. Jadi kemarin tuh ini Pak, kami menggunakan kontur map, pendekatan dari kontur map untuk di lokasi ini di Puri Indah Sidoarjo. Kebetulan untuk perumahan ini ada di Maps. Jadi untuk kontur kami referensinya pendekatan dari situ, Pak. Pakai Google Earth gitu? Kontur map, Pak. Oh, pakai kontur map. Oke. Ya. Oke, kalau gitu sip. Ini udah skala 1:1 ya? Sudah, Pak. Oke, nanti kita bisa ambil luasannya berarti ya. Oke. Good. Sekarang masuk ke kelas B. Sebelum kita lihat sambil disiapkan yang B yang pertama, saya mau coba absen dulu ya yang kelas B ya. Tadi kelas A sudah, sekarang masuk ke kelas B. Sebentar, internetnya agak lumayan nih. Oke, lanjut. Yang kelas B1 ada siapa nih? Ada Hilma, Akila, Maitri,
Raden Ahmad Fauzan, Teddy, Rustiandi, dan juga Yasrul. Mangga, sudah? Sudah Pak, Mangga, mau izin share screen. silakan. Kan kemarin tuh saya yang ngirimin ini nih Pak, yang di grup. Waduh, berat. Baik. Bentar ya Pak, agak lama. Nah, ini tuh kan harusnya si bangunannya tuh udah ada progres, udah ada yang terbangun, cuman di Google Earth tuh si bangunannya tuh kayak masih pemerataan gitu. Cuman kayaknya kalau dengar dari penjelasan yang tadi, kayaknya ini apa namanya, konturnya mungkin bisa skalanya diperbesar gitu ya Pak? Apa gimana? Maksudnya konturnya diperkecil ya. Coba ini berapa? Coba lihat perbedaannya. Kalau kita lihat lebih dekat. Tadi yang tadi gambar atasnya ya. Ini Berapa ke berapa? itu tuh kan di 666, 664. Oke. Per 2 meter ya? Iya. Nanti saya coba edit lagi aja Pak. Dicoba per 1 meter aja ya, kalau masih belum kelihatan per 0,5. Kalau udah maksimal, misalkan udah maksimal nih masih nggak kelihatan, ya udah diasumsikan aja, gitu ya. Siap Pak. Paham ya? Oke. Terima kasih. Hilma ya? Iya Pak. Oke, Hilma agak serem ya ininya ya, ikonnya. Ya maaf Pak, pakai ini soalnya. Oke. Sambil di absen ya. Hilma absen pertama ya. Bisa ada Pak. Oke. Afina? Hadir Pak. Oke. Alia? Alia ada? Hadir Pak. Oke. Alifa? Hadir Pak. Oke. Akila? Hadir Pak. Daniel? Hadir Bapak. Oke, Daniel. Helga? Hadir Pak. Latifa? Hadir Pak. Daniel Herlambang? Hadir Pak. Hafiz? Hafiz hadir Pak. Oke. Ada Nazma? Hadir Pak. Oke. Raden Ahmad? Hadir Pak. Rio Putra? Hadir Pak. Oke. Syafitri? Ada Syafitri? Hadir Pak. Teddy? Hadir Pak. Theo? Hadir Pak. Oke. Teresa? Hadir Ada? Pak. Oke. Umi? Umi dan Yasrul? Ada? Umi? Bapak maaf Salma belum absen. Oh iya, Salma tadi udah di absen ya? Udah aman. Salma udah kelewat ya. Yasrul? Berarti belum ada Teh Umi ya? Oke, nanti tolong dikabari ya, Umi sakit atau gimana ya? Biar nanti jelas. Oke, sekarang lanjut ke ke kelompok 2, B2.
Izin share screen, Pak. Enggak. Di sini bisa di sini. Izin, Pak. Ya, silakan. Bentar, Pak. Mana ya? Bingung ya? Oh, ini. Ya bingung. Bentar, Pak. Nah, ini, Pak. Oke. Untuk saya belum didetailin kayak yang kelas A sih, Pak. Baru kayak gini aja. Tapi ini sudah Umi ada ya? Sorry. Tapi ini sudah skala 1:1. Sudah, Pak, sudah disesuaikan. Tapi kalau saya tuh dapatnya dari ini, Pak, langsung dari Google Earth ke sipil tadi. Oke. Iya, Pak, gambarnya masih bisa. Oh iya, Pak, sama ini juga, Pak, kan di side plan yang kami itu sungainya tuh diasumsikan gitu, Pak. Ya. Diasumsikan aja kira-kira ke arah mana ya. Baik, Pak. Gitu. Oke. Sip, terima kasih. Lanjut. Pak. B3. Kita perlu berarti. Ada B3, ada Alia, Helga, Hafiz, Salma, Tresa. Halo, ada suaranya? Ada. Baik, Ada. Bapak izin menjelaskan. Enggak. Kalau dari kelompok kami itu baru kontur. Soalnya tadi tuh sempat ganti denah gitu, Pak. Yang awalnya saya konfirmasi ke Bapak tuh yang ada lautan, Pak. Yang diasumsikan sebagai sungai, ternyata si elevasinya tuh 0. Jadi kami ubah lagi datanya. Oke. Terus jadinya? Iya. Jadinya pakai yang ini, Pak. Oke. Awalnya tuh seperti ini, Pak. Jadi kami ganti jadi seperti ini. Oh, maaf, Bu. Boleh pakai ini, cuma nanti pada saat kalian akan plotting arah drainasenya itu jadi rada lumayan rumit ya, tapi nggak apa-apa, bisa aja. Gitu. Oke. Jalannya tepat itu kan ya? Oh, ini udah dicari. Bapak mau nanya. Gimana? Sudah, Pak. Sudah masuk civil 3D, tapi masih diolah yang baru ininya, Pak. Lalu? Bapak izin bertanya. Ya, benar. Untuk data pertama itu datanya seperti ini, Pak. ALT-nya itu 0, apakah itu bisa digunakan atau lebih baik diganti denah yang tadi aja, Pak? Ini tuh kemungkinan sebentar. Harusnya emang nggak 0 ya? Iya, Pak. Itu di mana? Di daerah mana? Oke, tanya. Daerah Semarang, Pak, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dekat lautan. Oh, pantesan. Ya wajar kalau 0 di situ sih kalau kayak gitu. Tapi gini aja, Mbak, coba lihat di Google Earth, kelihatan nggak itu elevasinya?
Di elevasinya kelihatan, kalau misalnya kelihatan berapa-berapanya, boleh di manual aja kalau misalnya kelihatannya. Coba buka. Nah, itu ada 8 tuh. Mana coba posisi kursornya di mana coba? Posisi kursornya di pas bagian projectnya. Oh, pantesan ya Pak. Ya 0 sih kalau gitu mah ini mah. Bukannya tadi itu ganti. Ya. Oke. Coba mbaknya di bagian yang nah di situnya. Coba ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. Yang bagian hijau tuh warna hijau. Warna hijau terang. Sorry, yang banyak udah kasih kontur tuh, bukan kontur apa namanya, petnya. Nah di situ berapa tuh? Ada ya. Nah, dicoba dari situ aja tuh Mbak, biar nggak terlalu sulit. Kan kelihatannya di situ ada elevasi ya, itu dikira-kira aja ngambilnya. Nah itu, ya. Jadi nanti bisa kelihatan titik-titiknya kira-kira di berapanya. Kebayang maksudnya Mbak? Berarti ambilnya yang denah ini ya Pak? Di yang terdekat ini aja. Oh, terkait dengan denahnya pakai yang mana, sesuai dengan mudahnya Mbak aja. Kalau misalkan tadi gara-gara masalahnya adalah ALT-nya 0, nah cara buat ngelihatnya coba lihat Google Earth, metodenya kayak tadi biar lebih mudah. Gitu maksud saya. Mau Mbaknya pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan juga silakan. Gitu ya. Kebayang maksudnya? Iya. Kebayang Pak. Oke, kalau gitu. Lanjut ke Alifa, Latifa, dan Nasma ya. Sama Safitri dan Umi. Baik, Pak, izin menjelaskan, Pak. Oh, mangga. Ini untuk tugas di kelompok 4, itu kami sudah mendapatkan hasil konturnya dari Civil 3D seperti rekan-rekan sebelumnya juga, namun memang belum kami upload, plot ke site plan-nya, Pak. Oh, oke. Oh, ini udah dapat, tinggal dimasukin aja ya ke Pak, betul. Oke. Betul. Oke, udah sampai situ ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas pengerjaannya. Kita sekarang masuk ke review materi ya. Nanti pekerjaannya itu kita hold dulu. Jadi yang tadi itu yang sudah dipresentasikan adalah salah satu upaya kita untuk mendapatkan nilai dari sebuah luasan ya. Nanti kita akan coba lihatkan dulu ya. Oke. Ini udah ada ya? Kelihatan ya? Oke, tadi review tugas singkatnya. Memastikan bahwa kalian sudah mengerjakan ya. Maka saya akan coba. Oh, di sini palingnya. Oke. Nah, dari apa yang tadi sudah Mas dan Mbak kerjakan, itu masuk ke bagian dari pencarian dari luasan. Nah, ini adalah hal yang bisa kita lakukan di awal, di mana datanya sudah tersedia, walaupun tidak secara detail, tetapi bisa langsung digunakan. Nah, lanjutnya dari A ke C, ini juga kita tinggal lihat kondisinya nanti seperti apa ya, dari set plan-nya. Kira-kira mana yang disebut perumahan, mana yang disebut jalan,
mana yang disebut ruang terbuka hijau. Nah, itu nanti diklasifikasikan. Klasifikasinya seperti apa? Nanti di pertemuan minggu depan. Minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah, sekarang kita akan fokus terkait dengan bagaimana kita mendapatkan intensitas. Nah, mendapatkan intensitas, apa itu intensitas, data apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang akan kita cari di hari ini, khususnya kita terkait dengan curah hujannya terlebih dahulu. Ya, jadi intensitas itu adalah proses dari curah hujan yang kita analisis sampai nanti menemukan sebuah intensitas. Intensitasnya misalkan milimeter per jam dan seterusnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan itu. Nah, terkait dengan data perancangan untuk sebuah drainase, baik itu kawasan industri, kawasan pemukiman dan seterusnya. Nah, data yang dibutuhkan adalah yang pertama data genangan, di mana data genangan ini kita butuhkan untuk mendapatkan kalibrasi atau ketika kita sudah lakukan pemodelan, benar nggak nih apa yang sudah kita modelkan sesuai dengan realitanya di lapangan itu seperti apa. Maka dibutuhkan data dari genangan. Yang kedua, dibutuhkan data yang namanya topografi. Nah, topografi tadi sudah disinggung. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada yang pakai Google Earth, ada yang pakai kontur, ada yang pakai Demnas. Itu silahkan ya, data yang dibutuhkan itu bisa kalian cari. Cuman pada saat nanti adalah sebuah proyek, maka data topografi ini mutlak harus kita lakukan sendiri gitu ya. Nah, lanjut ke data tata guna lahan. Di mana tata guna lahan ini tadi kira-kira peruntukannya seperti apa, nanti hubungannya dengan kekasarannya seperti apa ketika ada air, apakah dia terhambat atau dia melaju dengan cepat. Nah, itu adalah hubungan dengan tata guna lahannya. Untuk jenis tanahnya juga nanti ada hubungannya dengan tata guna lahan, kira-kira nilai CN-nya berapa, nah itu dari tata guna lahan. Nah, yang akan kita bahas adalah terkait dengan data hujan. Nah, data hujan itu seperti apa yang kita butuhkan, bagaimana cara mencarinya, kalau sudah maka kita bisa dapatkannya harus seperti apa, gitu ya. Yang terakhir adalah kira-kira data dari kelembagaan, kira-kira aturannya seperti apa, kelembagaannya seperti apa. Nah, ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk kita pada saat akan merancang sebuah drainase. Baik drainase perkotaan, drainase kawasan, drainase jalan, maka ini kita butuhkan datanya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Terlalu cepatkah saya bahas? Cukup, Pak. Cukup ya? Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, apa gimana responnya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah yang pertama mencari yang namanya debit rancangan. Waduh, bentar. Ini mau saya kemana nih? Sebentar ya. Oh, ini ada. Nah, kita yang pertama adalah mencari yang namanya debit rancangan. Nanti tuh debitnya kira-kira mau berapa? Mau besarannya 10, 20, 30, nah itu tergantung dari debit rancangannya. Bentuknya nanti mau seperti apa? Mau kita buat persegi, mau kita buat setengah lingkaran, mau kita buat trapesium, nah itu nanti ada perhitungannya ya. Lalu materialnya mau pasangan batu, mau itu tanah biasa, atau mau menggunakan precast berupa UDIC, nah itu nanti akan kita cek kira-kira bedanya seperti apa. Ada juga terkait dengan kemiringan saluran, nanti harus seperti apa, kecepatan ini ternyata juga menjadi aturan, kira-kira tidak boleh yang menimbulkan endapan, tidak boleh juga kita terlalu cepat karena nanti akan menggerus gitu ya. Lalu ada freeboard. Freeboard ini adalah terkait dengan tinggi jagaan.
Apa itu tinggi jagaan? Tinggi jagaan adalah pada saat kita sudah mendesain sebuah penampang. Nah, air itu kira-kira di sini nih. Ini adalah air ya. Nah, yang disebut dengan tinggi jagaan adalah ini. Di mana fungsinya adalah kalau misalkan ketika kita running ini menggunakan key, misalkan besarannya adalah 10 gitu ya, 10 mm kubik per detik misalkan. Nah, berjalannya dengan waktu, maka nanti di sini akan terjadi yang namanya sampah atau sedimen, sehingga dia akan mengurangi dari kapasitas yang ada. Lalu dari kapasitas yang ada ini karena berkurang, dia perlu menambah ini. Nah, sehingga di sini masih lebih aman gitu ya. Sehingga ini kalau kita bisa bilang adalah safety faktornya. Sesuai dari apa yang sudah direncanakan, kira-kira harus seperti apa. Yang terakhir adalah terkait dengan kekasaran dari si salurannya, yaitu miningnya. Nah, ini yang nanti akan kita coba pelajari lebih dalam 5 pertemuan atau 4 pertemuan yang akan datang ya. Nah, lalu masuk ke bagian hujannya atau presipitasi, di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa presipitasi itu tidak selalu air, bisa jadi dia berupa es, bisa jadi dia berupa salju. Nah, karena kita ada di iklim tropis yang adanya hanya hujan, maka hujan inilah yang nanti akan kita pertimbangkan. Di mana hujan ini memiliki intensitas. Apa itu intensitas? Intensitas adalah kedalaman hujan atau besaran hujan dalam satuan waktu. Contoh, misalkan sekarang ada hujan 100 mm per hari misalkan. Nah, itu adalah intensitasnya. Lalu ada juga frekuensinya. Frekuensinya adalah waktu rata antara dua kejadian hujan yang kedalaman dan juga lama hujannya sama. Nah, kemarin kita sedikit belajar terkait dengan kala ulang. Kala ulang itu adalah probability terjadinya sebuah kejadian hujan. Nah, dari sini apa ini misalkan kala ulangnya adalah T sama dengan 1 per F. F itu adalah frekuensinya misalkan. Kalau misalkan kejadiannya adalah mau kala ulang 100 tahunan ya kemarin, berarti 1 per 100. Maka kemungkinan terjadinya adalah 0,01. Atau kira-kira ini adalah 1%. Nah, sehingga misalkan setelah dihitung besarannya adalah 100 mm nih. 100 mm per hari misalkan ya. Nah, maka kondisi ini disebutkan adalah 100 mm per hari itu adalah kala ulang 100 misalkan ya. Kala ulangnya 100 dengan probabilitasnya adalah 1%. Sehingga terjadinya atau kemungkinan terjadinya sebesar 1%. Jadi bukan berarti setiap 100 tahun terjadi ya, bukan. Bisa jadi kala ulang yang seperti ini, misalkan ini adalah kala ulang 100, tapi terjadinya bisa 3 kali nih dalam 100 tahun nih. Kenapa bisa terjadi? Karena probabilitasnya ini yang keluarnya adalah 3 kali dalam 1% ini, gitu ya. Jadi bisa aja 3 kali kejadian, walaupun besarannya adalah 1%. Nah, berbeda kalau misalkan kala ulangnya adalah 2 tahun, maka kira-kira probabilitasnya adalah 1/2, yang artinya cuma 0,5 atau sama dengan 50%. Contoh misalkan kalau setelah dihitung probability-nya dari kala ulang 2 tahun T berapa? Misalkan adalah 70 mm per hari misalkan ya. Sehingga kemungkinan terjadinya 50%. Bukan artinya setiap 2 tahun terjadi yang sebesar 70. Tapi
70 ini kemungkinan terjadinya adalah sebesar 50%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan intensitas, frekuensi, dan juga skala ulang? Bisa dipahami nggak ya terkait dengan ini? Oke, saya coba tanya ya. Misalkan di sini ada Latifah, ada Latifah? Latifah. Ada Pak. Oke, Latifah, kalau saya mau tahu misalkan kala ulang itu misalkan mau kala ulang 10 tahunan, berarti probability-nya berapa, Mbak Latifah? Kemungkinan terjadinya kira-kira berapa? Maaf, boleh diulang? Oke. Kalau misalkan saya berkata kalau ulangnya adalah 10 tahunan, Mbak Latifah, kira-kira probability-nya itu berapa ya Mbak Latifah? Kalau misalkan kalau ulangnya adalah 10 tahun. 10%, Pak. Oke, 10% ya. Jadi sudah aman ya. 1 banding 10 gitu ya. Maka kira-kira 0,1 sama dengan 10% gitu ya. Oke, semoga yang lainnya paham ya terkait dengan kala ulang ini. Jadi hati-hati nanti ketika sudah diketahui mau kala ulangnya mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, itu adalah terkait dengan probability-nya atau kemungkinan terjadinya seberapa besar. Bukan pasti terjadi dalam kala ulang yang tadi disebutkan. Tidak menentu kala ulang itu bisa jadi berkali-kali gitu ya dalam besaran yang sama. Jadi hati-hati dalam penggunaan kala ulang. Oke. Nah, terkait dengan data hujan, maka beberapanya kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah tinggi ataupun dari curah hujannya. Biasa disebut dengan R. R-nya ini bisa berbentuk adalah milimeter, sentimeter, ataupun inci. Nah, yang normalnya biasa kita gunakan adalah milimeter. Terkait dengan durasi atau waktu, itu bisa menit, bisa juga jam, itu juga bisa hari, atau bisa bulan, atau bahkan tahun. Jadi nanti pertanyaannya adalah berapa tinggi hujannya misalkan dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Nah itu bisa besarannya seberapa besar. Nah tadi kita sudah bahas terkait dengan intensitas, yaitu adalah terkait dengan kedalaman hujan. Ini adalah kedalaman hujan. Yang kedua ini adalah terkait dengan waktunya ya, time. Makanya di sini ada milimeter per jam, atau milimeter per hari, atau inci per menit, inci per jam, inci per hari. Nah, kalau frekuensi biasanya di tahunan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur sebuah hujan. Nah, untuk mengukur sebuah hujan itu ada berbagai alat yang bisa atau biasa digunakan. Nah, kalau dulu di zaman saya itu masih manual ya, manual rain gauge. Nah, kalau sekarang sudah beralih ke yang otomatis atau disebut dengan ARR gitu ya, atau ARG, automatic rain gauge kalau nggak salah ya. Nah, biasanya itu juga penempatannya sudah ada aturannya. Nah, yang pertama terkait dengan hujan. Nah, hujan kalau misalkan kita akan menghitung manual, itu biasanya kita menggunakan sebuah corong.
Nah, corong ini nanti berupa tabung gitu ya. Lalu nanti ada kerannya seperti ini ya. Nah, ada kerannya seperti ini. Jadi nanti per tiap hari, dulu itu orang BMKG itu akan mengecek kira-kira dalam satu hari itu hujannya berapa. Makanya keluarannya adalah milimeter per hari gitu. Nah, nanti dari sini dimasukkan ke dalam sebuah gelas ukur, lalu dilihat hitung volumenya, dibagi dengan A-nya, maka mendapatkan sebuah R. Maka nanti di sini kalau dapat R, itu R-nya adalah R satu hari ya, atau intensitasnya dalam satu hari. Ini adalah kondisi yang manual. Nah, sekarang kalau kita mau lihat datanya, maka biasanya datanya berupa harian, misalkan dicatat per jam 7 atau per jam 8. Terus gimana Pak kalau misalkan pegawainya sakit? Biasanya di situ disebutkan pegawainya sakit sehingga ya, tidak ada biasanya. Tapi biasanya ada apa namanya? Ada keterangannya gitu. Nah, ini adalah yang sudah menggunakan automatic, di mana ada yang menggunakan weighting bucket, ada juga yang sudah automatic rain gauge, di mana alat ini sudah menggunakan logger ya. Jadi di sini udah ada apa ini namanya sistemnya ya. Solar sistemnya sudah ada atau kelistrikannya sudah ada. Ini untuk data loggernya yang nanti akan mengirim datanya dan juga menyimpan datanya. Ini adalah terkait dengan yang masuk airnya gitu. Sehingga nanti datanya bisa lebih detail. Kalau yang tadi per hari, nah ini bisa per jam. Bahkan kalau alatnya lebih canggih lagi bisa ke per menit. Cuman masalahnya nanti kemampuan penyimpanan datanya di logger itu seperti apa. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tadi yang semi gitu ya, yang bagian yang bucket. Nah, dia nanti akan menghitung berdasarkan kurva. Jadi di dalam alatnya itu udah ada kertasnya. Nah, ini adalah terkait dengan R-nya, ini terkait dengan waktunya. Jadi ketika nanti ada hujan, dia akan berputar gitu, kurang lebih seperti itu ya. Ini hanya pengetahuan umumnya saja ya. Nah, selanjutnya ternyata pemasangannya itu tidak sembarangan, di mana sangat diperhitungkan terkait dengan pemasangan dari alat sebuah pengukur hujan. Jangan sampai kita terlalu dekat nih, misalkan kita simpan di sini. Adalah hujan gitu ya. Dari samping dapat dari samping. Tapi kalau dari sini maka dia tidak dapat gitu. Sehingga ada aturan yang mengatur kira-kira di mana kita harus menyimpan sebuah alat untuk pengukur hujan. Nah, biasanya hindari pengaruh angin, pasang pada ketinggian tertentu, bebas halangan. Itu bebas halangan maksudnya adalah ketinggian ini ya. Jadi kalau di ketinggian ini panjang D-nya ini harus 2 kalinya dari H-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, pasangnya juga harus yang di tempat yang datar, harus dilindungi, lalu dekat dengan pengamat, siapa tahu nanti dicuri gitu ya alatnya ya. Dan juga syarat-syarat teknisnya harus dipenuhi. Nah, ini adalah data terkait dengan beberapa tinggi hujan yang pernah terjadi. Nah, secara rata-rata ada perbedaan tuh antara garis ekuator atau garis khatulistiwa gitu ya, di mana besaran derajatnya itu sangat berpengaruh terhadap potensi hujan yang terjadi. Nah, kalau di ekuator itu cukup besar ya, karena musimnya memang cuma 2 ya, musim hujan dan juga musim kering, di mana pada saat hujan itu juga cukup banyak. Maka besarannya kira-kira itu di 1.500 sampai dengan 3.000. Sedangkan garis lintang yang ke bawah lagi itu akan mendapatkan hujan yang tidak terlalu besar. Nah,
Ini adalah catatan-catatan yang pernah terjadi per tahunnya ya. Ternyata kalau kita lihat ada di India, ada di Kolombia, ada di Indonesia, di Malang nih. Kira-kira besarannya di 2000. Karena memang kita dekat dengan ekuator gitu ya. Nah, kalau kita lihat data hujan itu ternyata tidak selalu terisi. Nah, kayak tadi ada yang sakit, misalkan si pengamatnya, yang kedua misalkan alatnya rusak, dan seterusnya, maka adalah cara pengisian yang namanya pengisian dari curah hujan yang kosong. Contoh misalkan di sini ada A, B, C, D, dan E. Di mana di bulan Januari misalkan semua terisi nih. Tapi di bulan Februari ada 5 hari di bulan A ini ternyata kosong, di titik A ini kosong, maka kita bisa isi dari yang ada di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu ya analoginya gitu. Nah, dengan catatan stasiun yang datanya tidak lengkap itu kurang dari 10%. Sehingga kalau misalkan kita punya data di sini, misalkan datanya ada dari 2000 sampai dengan 2010 misalkan ya. Sedangkan di sini ada 2000 sampai dengan 2010. Tetapi di 2009 itu 1 tahun dia tidak ada misalkan ya. Maka ini tidak bisa dilakukan. Maka dianggap gagal dari data yang kita punya gitu ya. Karena tidak bisa kita memprediksi dalam 1 tahun full gitu ya. Nah, tadi batasannya kira-kira di 10%. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Maka caranya adalah cara rata-rata yang pertama. Di mana rata-rata ini ya kalau saya punya 3 pos curah hujan, ya tinggal dibagi aja gitu dengan 3 ya. Kalau 4 ya tinggal dibagi dengan 4 gitu. Ada A, B, C, dan E. Misalkan saya mau mencari D. Atau dipakainya yang 3 terdekat. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan besaran hujan di data yang kosong. Adapun dengan cara normal. Nah, cara normal biasanya data yang nggak lengkapnya boleh di atas dari 10%. Tapi juga nggak sampai 100% gitu ya. Caranya kurang lebih sama, cuman di sini ada yang namanya ND nih. ND ini bedanya dengan yang tadi adalah hujan rata-rata tahunan di tempat yang datanya hilang. Gitu ya. Sehingga ini diperhitungkan kira-kira rataannya itu berapa, lalu dikalikan dengan rataan pada wilayah B itu berapa, misalkan ya. Kalau ini adalah yang hilang-hilangnya, yang ND, lalu ini adalah yang data kita punya, di mana rata-rata tahunan di posisi stasiun B yang dikalikan dengan besaran hujan yang ada di B, gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita lakukan ketika datanya kosong gitu ya. Nah, ingat kalau datanya kosong, kita harus lihat dulu sejauh apa data-data itu bisa didapatkan. Contoh, sekarang kita berada di Bandung misalkan. Di Bandung itu cuma ada beberapa saja lokasi dari pos curah hujan. Jadi kalau misalkan ada satu, ini adalah Jawa Barat misalkan ya. Ini misalkan di Bandung, lalu ada lagi misalkan di wilayah Banten misalkan. Ada di Banten ya, itu terlalu jauh ya. Jadi yang bisa digunakan baik itu B, C, dan E itu yang masih berdekatan dan juga satu satu das gitu ya. Jadi ketika kita ada di suatu das yang sama, maka itu bisa kita lakukan. Ada juga cara korelasi dengan grafik, di mana nanti dicari data yang hilangnya dari data tahunan gitu. Kira-kira menggunakan hubungan antara data kedua grafik.
Ada juga yang menggunakan inverse square distance. Nah, di mana di sini bedanya adalah ada jarak-jaraknya kira-kira berapa. Gitu. Jadi di sini sudah memperhitungkan kira-kira jaraknya itu berapa. Nah, lalu pertanyaannya adalah dari mana saja kita bisa mendapatkan sebuah data hujan. Nah, data hujan itu bisa datanya berupa data titik. Data titik itu artinya ada satu pos curah hujan yang ada di misalkan suatu wilayah. Contoh di Bandung ada di BMKG yang atasnya PVJ kalau nggak salah. Kalau kalian pernah ke PVJ, ke atas sedikit, dekat Gria, nah itu ada di pos BMKG-nya. Nah itu karena ada di ground, itu jadi merupakan data hujan yang per titik. Nah, datanya bisa digunakan, itu bisa dari Dinas Sumber Daya Air, bisa dari BPWS gitu ya, atau dari BMKG yang memang mewakili terkait dengan meteorologi gitu. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya area rainfall, di mana ini adalah curah hujan satelit, yang artinya alatnya adalah dia akan membaca kira-kira potensi terjadinya hujan yang ada di sebuah wilayah. Nah, data itulah yang nanti akan dikoreksi dan juga dikalibrasi dengan data point rainfall gitu ya. Nah, jadi secara umum ada dua data hujan yang bisa kita gunakan, ada point dan juga area. Nah, ketika kita akan memodelkan ataupun kita berbicara dengan wilayah yang cukup luas, maka ada yang namanya curah hujan wilayah. Nah, tetapi kalau di pekerjaan kalian yang misalkan basicnya adalah di gedung, maka biasanya hanya pakai curah hujan terdekat saja, ya, nggak butuh beberapa titik, karena yang kalian lakukan adalah di satu posisi gitu, nggak banyak posisi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya das seperti yang kemarin, nah misalkan tadi ada beberapa titik gitu ya, titik pos curah hujan misalkan ada di dalam, ada di luar gitu. Nah biasanya kalau kita, karena tadi adalah besarannya tidak terlalu besar untuk pemukiman, untuk area perkantoran, nah biasanya hanya kecil saja ya, maka biasanya ambil yang paling dekat saja gitu. Nah tapi kalian juga harus tahu, misalkan kalian ada pindah jalur karir gitu ya, menjadi yang seorang sipil terkait dengan jalan dan jembatan, maka bisa menghitung tinggi hujan rata-rata menggunakan hujan wilayah gitu ya. Ini untuk posisi yang memang cukup besar, di mana metodenya ada aritmatik, ada Thiessen, ada isohyet, ada intersection, ada depth. Nah, di Indonesia sendiri paling sering kita menggunakannya adalah Thiessen. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, sambil saya minum. Ada? Yang mau ditanyakan? Sudah mulai masuk ke teori, agak lumayan ya, berat ya. Pak Diki, sedikit bertanya paling Pak, izin. Ya, banget. Berarti untuk tindak lanjutnya tugas yang awal itu, yang tadi sudah direview, nantinya lanjut ke pengumpulan data hujan ya? Berarti rata-rata kan dari teman-teman ini, layout atau site plan yang digunakan kan adalah hanya pemukiman atau perumahan. Berarti cukup dengan titik terdekat saja ya? Betul. Tidak perlu yang area atau wilayah. Betul. Nah nanti dari tugasnya, kan tadi ada yang di Semarang ya, ada yang Semarang, ada yang di Bandung mungkin, ada yang di mana. Nanti akan kita coba cek menggunakan data BMKG online, bagaimana kita akan mencari data dari sebuah institusi, sehingga nanti itulah data yang kita gunakan dalam pemodelannya gitu ya.
Gitu. Jadi hanya untuk cukup satu aja, nggak usah yang banyak-banyak gitu. Oke. Berarti yang bisa diakses online tuh BMKG, Pak. Kalau SDA tuh ada online kah atau istilahnya harus offline atau tetap muka tuh, Pak? Pada dasarnya ada yang bisa online, tetapi memang butuh surat izin dari, kalau kita kampus ya kampus, kalau kita project ya maka biasanya juga berbayar gitu ya. Jadi kalau dinas SDA dia sudah punya datanya di KIP, tapi kalau misalkan untuk pendidikan, biasanya cukup hanya melampirkan surat kebutuhan datanya gitu. Tapi kalau misalkan project biasanya sih berbayar ya, gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu terkait dengan pengisian hujan yang kosong. Nah, sekarang adalah mencari curah hujan wilayahnya ya. Ini singkat saja. Misalkan ini adalah dasnya. Nah, kita tinggal merata-ratakan dari poin A, B, C, D, dan E gitu ya. Jadi mah harusnya mudah sekali untuk kalian ya. Tinggal jajarin si datanya secara vertikal gitu ya. Lalu tinggal pembagiannya adalah dibagi 5 aja gitu ya, ditambahin dibagi 5 rata-ratanya. Lalu ada juga yang kedua terkait dengan Thyssen. Nah, kalau Thyssen ini bedanya dia membagi perbagian luasan. Jadi seperti ini adalah gambarannya. Kalau kita punya suatu das, ini anggaplah suatu dasnya seperti yang tadi. Ini adalah sungainya misalkan ya. Ada 4 titik pos curah hujan. Nah, maka di sini kita perlu hubung-hubungkan dulu nih antara stasiun 1 dengan stasiun lainnya. Maka dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B, dari B ke A, dari B ke C gitu ya. Sehingga mendapatkan semua terhubung dengan suatu garis. Yang kedua, itu adalah kita mengambil titik tengah dari garis-garis yang sudah kita buat. Contoh ini dari A ke C misalkan. Nah, ini ambil tengah-tengahnya nih. Oke, itu yang pertama. Lalu kita juga punya tengah-tengah dari C ke D, lalu ada B ke D, dari B ke A. Nah, kalau sudah punya tengah-tengahnya, kita tinggal perpanjang yang 90 derajat gitu ya. Ini adalah 90 derajat. Nah, maka kita perpanjang, dan juga terus perpanjang. Sehingga ini adalah luasan wilayah pengaruhnya. Jadi ada luas wilayah pengaruh dari D, ini sebesar yang ini, ada B juga sebesar ini, ada A, dan juga ada C. Nah, kalau sudah ketemu besaran wilayahnya, maka tinggal pembobotan. Pembobotannya seperti apa? Misalkan setelah kita hitung secara luasan, di sini misalkan 23% misalkan ya. Lalu di sini misalkan agak lebih besar 25%. Di sini udah sampai ke 40 misalkan ya. Maka sisanya 6, ini sekitar 2. Berapa? Mati. 25 tambah 24, 48 tambah 40. 12 ya. Ini 12%. Oke, maka nanti pada saat kita sudah punya misalkan curah hujannya ya, nanti di sini A, ada B, ada C, ada D misalkan. Nanti tinggal besarannya dikalikan dengan bobotnya. Misalkan di sini ada curah hujannya di A pada hari yang sama ya. Hari yang sama dan tanggal yang sama, misalnya ada 100, di sini ada 20, di sini ada 30, di sini ada 120 misalkan. Nah, untuk curah hujan wilayahnya, maka kita kalikan besarannya. Maka di sini ada 25% nih. Lalu di B ada 23%. Ada di D-nya tadi 40%. Di sini ada 12%. Maka dikalikan ini
jadinya berapa, ini jadinya berapa, ini jadinya berapa, ini jadinya berapa. Lalu kita tambahkan antara nilai X1, X2, misalkan tadi ya, X3, dan juga X4. Ini kita tambahkan semua. Maka akan mendapatkan sebuah hasil yang namanya X5. Gitu. Secara umum, kalau kita lihat secara luasannya kurang lebih seperti ini. Di mana kita tinggal kalikan besarannya hujan, tinggi hujannya dengan weighting faktornya atau pembobotannya itu berapa persen. Sehingga nanti di akhir itu mendapatkan R average atau rata-ratanya dalam suatu wilayah itu berapa. Nah, sampai di sini ini adalah salah satu cara yang paling biasa kita gunakan di Indonesia. Jadi kita menggunakan polygon Thiessen gitu ya. Ada juga metode isohyet, di mana metode isohyet ini merupakan yang paling teliti, tetapi memang cukup sulit pembuatannya karena menggunakan data hujan tahunan, lalu juga hujan harian yang juga terlalu banyak variasinya, sehingga besarannya pasti berubah-ubah gitu. Sehingga paling aman kalau kita mau berbicara curah hujan wilayah, maka gunakan si Thiessen ini gitu. Nah, minggu depan, sampai di sini ini adalah akhir dari minggu ini, di mana kalian sudah bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Nanti kita ini akan belajar. Yang kedua, cara perhitungannya seperti apa, pengisian hujan yang kosong, lalu juga mencari datanya seperti apa. Lalu minggu depan, kalau kita sudah punya datanya, nanti masuk ke analisa frekuensi. Apa itu analisa frekuensi, lalu uji kecocokan, kurang lebih secara teorinya adalah merupakan perkiraan statistik untuk mendapatkan probabilitas terjadinya sebuah peristiwa. Jadi kayak tadi, kita mau dapatkan, curah hujan wilayahnya mau yang periode ulang 5 tahunan. Nah, kita akan mencari perkiraannya secara statistik menggunakan data-data yang ada atau data historical. Gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya kita bisa mendapatkan curah hujan rencana. Itu. Jadi dari curah hujan kawasan kita analisis frekuensi sehingga nanti akan mendapatkan curah hujan rencana itu seperti apa. Gitu ya. Ini akan kita bahas di minggu depan berikut dengan pengerjaannya nanti seperti apa. Nah, Alam ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Tadi Ya. pas station method itu kan saya lihat pembatasan areanya. Apakah ada ketentuan Pak, misal jarak radius dari titik A dari titik B itu ngambil berapa meter? Saya lihat kan tadi mungkin terpotongnya dengan garis putus-putus tuh batas daerah aliran gitu. Oh, oke. Ini ya? Yang Thiessen Pak. Oh, Thiessen. Iya, Thiessen. Oh, bacanya Thiessen. Oke, yang Thiessen ini. Oke. Iya. Jadi garis putus-putusnya tuh ditentukan berdasarkan apa? Soalnya kan pasti luas ya Pak. Maksudnya apakah ada indikator yang membatasi? Oke. Nah, inilah yang disebut dengan daerah aliran sungai ya, yang kemarin sebenarnya sudah kita coba jelaskan terkait dengan daerah luasan daerah tangkapan air ya, kalau kemarin dijelasin ya. Oh. Di mana tangkapan air ini tergantung dengan posisinya seperti apa. Nah, biasanya sebesar ini tuh kalau sungai ya, kalau kita berbicara dengan sungai maka akan besar sekali. Contoh misalkan sungainya sungai apa? Sungai Citarum, luas, pasti luas ya. Dari dari utara Jawa sampai dengan selatan Jawa itu kena dari si Sungai Citarum. Jadi sebesar itulah besarannya dari si Citarum gitu ya. Jadi memang bagaimana cara mendapatkannya? Nah, namanya nanti ada deliniasi.
Kenapa kalian tidak diajarkan untuk mendeliniasi? Nah, bedanya kalian karena ini masuknya ke prodi TPPG gitu ya, yang artinya itu sangat detail terkait dengan gedung, maka tidak membutuhkan yang namanya pemodelan air di hujan di sungai gitu ya. Kalau di sungai nanti jadi cangkupannya luas lagi gitu ya, jadi akan sama dengan yang namanya TPJJ gitu. Sehingga untuk batas aliran atau dasnya atau DTA-nya itu tidak dijelaskan secara rinci gitu. Tapi secara umum yang merupakan batas daerah aliran ini adalah punggung-punggung kontur. Ya, jadi punggung kontur tertinggi semacam catchment area berarti. Ya, atau namanya catchment area untuk bahasa Inggrisnya ya. Jadi si das ini catchment area untuk bahasa Inggrisnya gitu. Gitu Mas ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di minggu depan kita tadi sudah dijelaskan akan berbicara tentang analisa frekuensi. Lalu apa itu uji kecocokan nanti akan kita presentasikan di minggu depan. Nah, sebelum ke minggu depan itu ada besok kita ketemu, maka besok adalah cari stasiun hujan minimalnya adalah 10 tahun di dalam BMKG. Ini adalah linknya. Linknya adalah data online bmkg.go.id gitu ya. Atau kalian silahkan cari di sebuah di Google gitu ya. Nah, nanti kalian bisa masukin ke sini. Masukinnya yang sebentar. Di sininya bukan si Kompas ya. Sebentar. Masukinnya yang ini. Bukan yang ini ya. Oh, dari sini aja nih, saya ambil ya. Nah, masuknya ke sini ya nanti ya. Nah, kalian mungkin nanti akan harus mencoba daftar dulu. Sorry, ini masih share screen ya? Oke, masih ya. Nah, nanti kalian daftar dulu sekarang. Terus nanti bikin emailnya, disesuaikan nanti di kata sandi. Bagaimana cara downloadnya? Kalian bisa, coba saya bisa. Ini enggak ya? Sebentar. Saya lupa passwordnya nih. Data online. Manage password, BMKG online, to account, yang, oke. Oke, ini saya coba contohin. Ini udah bisa. Ini yang tolong diperhatikan ya, Mas dan Mbak. Kalau masuk ini juga. Belum tentu masuk nih. Oh, expired. Sebentar ya.
Nah, nah ini kalau sudah masuk ya, jadi nanti kalian registrasi dulu. Dia ada masa berlakunya kalau nggak salah 1 tahun. Nah, sayangnya sekarang itu aturannya mengunduh itu atau mendownload itu hanya bisa 1 bulan gitu. Jadi nggak bisa tuh dari tahun sekian ke tahun sekian gitu, nggak bisa. Sehingga nanti harus coba kita download per bulan. Nah, karena kalian itu sudah ada kelompoknya, silahkan tentukan nanti mau menggunakan data yang mana. Contohnya seperti ini, Mas dan Mbak. Kita masuk ke data iklim. Yang kita butuhkan adalah datanya terkait dengan curah hujan. Ya, datanya data curah hujan. Oh, terus saya mau yang di provinsi, misalkan yang di Bandung nih. Bandung itu berarti di Jawa Barat. Nah, kalau sudah, di sini udah kelihatan nih, yang ada di Bandung itu mana aja. Nah, karena ada di Bandung, saya mau yang di kota Bandung. Di kota Bandung itu hanya ada di geofisika, misalkan. Nah, rentang waktu di sini nih. Karena tadi minimumnya adalah 10 tahun, maka kira-kira kita tinggal pindah ke tahun, misalkan yang ada kan 2024, maka kira-kira di sini 2015 ya. Masuk ke 2015, di Januari tanggal 1 sampai dengan Januari tanggal 31 gitu ya. Ini nggak bisa diganti nih. Ya nggak bisa. Nah, kalau sudah nanti diproses, kalau sudah diproses nanti keluar seperti ini. Lalu kalian bisa masuk ke data Excel-nya yang kalian dapatkan. Sehingga nanti mendapatkan besaran atau nilainya kurang lebih seperti ini. Nah, ini data yang sudah jadinya. Kelihatan sampai sini? Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, data inilah yang nanti kalian Pak. Jadi nanti dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2024. Gitu. Caranya gimana? Ya sama ya. Tinggal ininya aja kalian rubah-rubah lagi. Misalkan Januari udah masuk ke Februari tanggal 1, di sininya ke tanggal 28. Kalian proses lagi, baru kalian download. Ya, sampai dengan hari ini masih hanya 1/1 bulan gitu. Sehingga karena kalian sudah punya kelompok, maka kelompoknya itu dibagi, kira-kira kebagiannya berapa tahun. Nah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti kebutuhannya misalkan di Semarang. Oh, di Semarang itu kira-kira Jawa Tengah misalkan ya. Semarang nih, ada di kota Semarang. Nih, kira-kira ada di klimatologi Jawa Tengah misalkan. Nah, ini yang kalian cari gitu. Sampai di sini diproses dulu, baru nanti didapatkan dan diunduh. Nah, harapannya besok ini sudah bisa besok di akhir kuliah kita tuh jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 kalau nggak salah kita ya? Perkuliahannya. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi di minggu depannya tinggal kita olah saja. Gitu. Ya, Mas dan Mbak. Sampai di sini bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Oke. Jadi nanti kalian cari stasiun terdekat yang ada di di tugas kalian. Nah, boleh nggak Pak kalau misalkan saya di Bandung, tapi kalau di Bandung ini udah banyak, misalkan ada 3 kelompok di Bandung semua, saya mau pengen ke Sumatera misalkan, pakai kira-kira yang di Sumatera, silakan ya, boleh ya. Jadi nggak menuntut harus yang sama kalau untuk yang sekarang. Kenapa? Karena nanti untuk memperlihatkan hasilnya bisa berbeda gitu. Inginnya sih kalian menggunakan si datanya yang berbeda gitu. Jangan sampai sama ya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke.
Kalau sudah, maka ini adalah akhir dari pertemuan kita di hari ini, yang mana tadi kita sudah bisa atau belajar terkait dengan curah hujan, bagaimana cara mendapatkannya, apa saja yang diperhitungkannya. Besok kita akan mencari datanya, atau sudah selesai datanya. Nanti saya akan mengirimkan satu link. Linknya nanti kalian tinggal masukkan ke sana hasilnya saja. Jadi besok sudah tidak perlu ada kuliah online-nya. Tinggal kalian absen dan juga mengisi dari link tugasnya. Gitu ya. Cukup isinya adalah di Excel-nya. Sheet pertamanya adalah nama kelompok dan juga NIM-nya. Dan juga kelas mana. Yang kedua adalah terkait dengan datanya. Datanya tadi nanti disambungkan ya. Sorry. Kalian sudah pernah belajar pivot belum ya? Ada yang tahu dengan pivot? Belum. Belum tahu ya? Belum, Pak. Nanti datanya itu harus ada yang sedikit diolah, saya lupa lagi ini. Nah, data olahnya gimana? Yang pertama, di sini karena hanya ada satu stasiun hujan, yang artinya nanti tidak ada stasiun pembanding, maka kita anggap nanti asumsinya adalah nilai yang 888 ini, atau nilai yang hilang ini, kita ganti aja sama 0 ya. Yang kedua, misalkan nilai yang strip, itu juga kita ganti dengan 0. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, nanti kalian bikin yang berjajar dari saat 2015, bulan 1 sampai dengan 31 Desember 2024. Tapi dalam satu jajaran tanggal-tanggal semua, terus R-nya semua gitu ya. Sehingga nanti bisa kalian pivot. Ini saya coba sedikit liatin cara dari pivot. Saya mau ambil ini adalah day, ini adalah month, yang ini adalah year. Nah, di mana saya bisa ngambil di sini day, di sini adalah month, di sini adalah year. Nah, kalau sudah, maka kalian bisa drag di sini. Nah, kalau seperti ini, kira-kira apa yang salah? Ada yang tahu? Kira-kira apa yang salah? Nah, kalau seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah mengganti regionnya ya. Di sini ada 8/28/2025. Yang artinya posisi bulannya ada di awal ya. Lalu ada tanggal yang di tengah-tengah, lalu tahun di akhir. Nah, ini kalian harus rubah dulu regionnya. Rubahnya di sini ya, set regional format. Nah, nanti tinggal dicek kira-kira seperti apa. Nanti dirubah dari UK biasanya ke Amerika biasanya ya. Nah, kalau sudah, anggaplah ini sudah misalkan ya. Yang bisa kalian lakukan adalah kurang lebih seperti ini. Lalu kalian masuk ke insert, pivot table, lalu ada di existing. Nanti kalian silahkan cari pivot table di YouTube ya. Saya hanya menjelaskan sedikit aja. Nah, di sini saya mau ngambil bulannya 1 sampai 12, lalu saya mau ngambil R-nya. Maka kira-kira ini adalah sum of hujannya gitu ya. Kalau saya mau bentuknya adalah average, tinggal ganti ke average dan seterusnya. Ya, jadi sehingga kalau sudah kita bisa mengolah data lebih cepat dari sini, gitu. Ya,
Jadi harapannya nanti besok kalian sudah bisa mendapatkan data sebesar 10 tahun tadi. Syukur-syukur sudah bisa diolah sehingga nanti kita bisa analisis lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Saya dari kelas A kelompok 1. Kebetulan lokasi dari site plan kelompok saya itu berada di kota Sukabumi, Pak. Yang pertama itu di kota Sukabumi nggak ada BMKG, Pak. Namun kebetulan anggota kelompok saya itu, jadi site plan-nya tuh dia beneran kerja di site itu, Pak. Sempat dulunya kerja di site itu. Dan udah ada data curah hujan, tapi dari BPSDA, Pak, bukan BMKG. Kalau untuk rentan waktunya 10 tahun, Pak. Dan juga kalau 10 tahunnya itu, tapi dia dari 2014 sampai 2023, jadi 24-25-nya nggak ada apa-apa. Oke. Nanti paling lihat datanya berupa maksimum harian, atau datanya jangan-jangan itu per bulan gitu ya. Kalau yang kita gunakan untuk metode ini adalah harian, maksimum harian gitu. Nanti dilihat besarannya gitu. Cek dulu besarannya, jangan-jangan itu adalah bulanan ataupun tahunan gitu. Iya, Pak, betul, bulanan ini, Pak. Tapi ada harinya juga sih, Pak. Apa saya boleh izin share sebentar? Boleh, silakan. Sorry. Ini tuh di mana ya? Oh, di sini ya. Oke, silakan. Kelihatan belum, Pak? Apa masih di Google Meet-nya? Belum lah, masih di... Oh iya, maaf, Pak. Ambilnya paling gampang yang enter screen aja. Oke. Sekarang kelihatan, Pak. Oke, boleh. Oke. Kebetulan di tahun 2023, Pak. Oke, terus ke bawah coba, Mas. Ini mah harian ya. Tuh lihat ada 31 sampai itu. Ya boleh rekap dari sini. Oh, berarti ini bisa digunakan ya, Pak? Bisa, tapi kalau saya minta dibuat secara vertikal bisa nggak, Mas? Boleh, Pak. Nanti mungkin saya dan kelompok saya bantu, Pak. Biar nanti lebih mudah aja dalam pengerjaannya gitu. Atau tadi kan rencananya saya mau kasih kira-kira maksimum tahunannya ya. Tapi biar sama semua, kalau bisa vertikal aja deh kalau gitu, biar sama semua. Ya. Di situ kan ada hujan ekstrimnya sebenarnya. Jadi tiap tahun udah ada hujan ekstrimnya gitu. Udah ada rekapnya. Nah, saya mau ngajarin kira-kira dari data 365 yang kali 10 itu, 10 tahun itu, kalau kita mau rekap secara gampang, lalu analisis secara lengkap, kira-kira apa saja yang dilihat, nah itu yang nanti dibahas gitu, Mas. Gitu. Ya. Sip, ada lagi? Theo? Tadi itu Theo, Pak? Iya, Pak, Theo, Pak. Ya, mau nanya, Pak. Ini kan tadi datanya tuh 10 tahun ya, Pak ya. Ya. Terus kan dari si BMKG ya, itu kan di ininya per bulan. Ya. Buat download datanya. Antar dijadiin di pivot table kan, di mana itu ada kolom
sum atau enggak bisa dilihat average-nya per bulan per bulannya. Nah, untuk itu tuh average-nya tuh per bulan atau selama 10 tahun, Pak? Oke, yang pertama sebenarnya tugas utamanya adalah mengumpulkannya dulu nih. Mengumpulkan yang 10 tahunnya dulu secara vertikal. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara mengolahnya gitu. Kalau tadi itu hanya curian aja nih. Nanti itu akan seperti ini kan gitu. Nah, yang dibutuhkan nantinya adalah curah hujan maksimum per hari. Jadi dalam 1 tahun itu harian maksimumnya berapa? Kalau di pivot table itu bisa gampang kelihatannya. Tiba-tiba dapat dalam setiap bulannya itu berapa atau dalam setiap tahunnya berapa. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Gitu. Nah, apa saja hal-halnya nanti akan kita pelajari di minggu depan. Jadi untuk besok harapannya kalian kumpulkan saja dulu terkait dengan datanya. Nanti kita akan olah sama-sama gitu. Ya. Baik Pak, berarti kalau untuk ini di satu sheet aja Pak, buat selama 10 tahun di satu sheet aja atau dibeda-bedain? Di satu sheet aja ya, biar gampang. Biar kita kalau mau di pivot table itu gampang gitu ya. Tapi harus berurut ya Mas ya. Oh ya baik Pak. Gitu, siap. Jadi baik, misalkan masing-masingnya sudah bikin nih dalam Excel, ada yang 3 tahunan, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Nanti tinggal dimasuk-masukin aja, dipindahin di copy gitu ya. Sehingga nanti yang hasilnya terakhir itu sudah dikumpulkan dalam satu sheet, dalam satu baris gitu, memanjang. Gitu ya Mas ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya tunggu besok tugasnya, sambil saya akan berikan terkait dengan link pengumpulan tugasnya. Jangan lupa covernya adalah nama kalian, NIM-nya, dan juga kelas mana, ya, sama kelompok mana. Lalu yang kedua itu terkait dengan datanya, gitu. Ya, kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.